ala furudul sholah ya. Fardu-fardunya sholat. Kita akan bahas bahwa ya tentang fikih atau ibadah itu ada hadas asghar yang bisa dihilangkan dengan wudu. Kemudian ada hadas akbar yang harus dihilangkan dengan mandi. Yang mana bersih atau suci dari dua hadas itu termasuk dari syarat sahnya sholat. Ya, termasuk kita akan bahas ada harus istiqbal kiblat, menghadap kiblat, ya, masuknya waktu dan lain sebagainya. Maka kita masuk di poin utamanya. Poin utamanya di sholat yang Nabi SAW ya, sebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah perkara sholat. Idza shalahat shalaha sairul amal, shalaha sairul amal. Kalau sholat itu baik, ya insyaallah yang lainnya bakal apik. Ya. Sementara idza fasadat fasadat sairul amal. Tapi nek elek, rusak, ya bisa jadi pertanda bahwa yang lainnya pun juga bakal rusak. Maka ini yang penting, sehingga kemudian hampir di semua kitab fikih itu pasti membahas yang paling detail. Ya, kitab pembahasan fikih yang paling detail itu adalah pembahasan tentang sholat. Ya. Teman lagi disebutkan furudus sholat, ya, fardu nih rukun-rukunnya sholat. Yang pertama an-niyah. Pertama adalah niat. Wa takbiratul ihram. Lah niki harus ya, niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Niki sing kadang-kadang tiyang niku salah, kadang bukan salah, tidak tepat karena dianggap bahwa ucapan niat sebelum takbiratul ihram itu sudah mencukupi dia sebagai niat. Ya, padahal sebenarnya niat itu bareng dengan takbiratul ihram. Lah terus piye mosok Allah nawaitu usolli fardhu dzuhri terus akbar malah dawa. Ndak, niat itu di dalam hati. Ya, niat itu di dalam hati. Jadi ketika Allahu Akbar, jadi ngucap dari A sampai Ro itu Allahu Akbar, selama niku teng jero ati dengan niat salat iki. Salat iki. Ya. Jadi bukan apa? Misalnya usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilati adzalillah taala, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar apa teng jero ati ora niat. Lah iku ndak bisa. Ya. Jadi pas Allahu Akbar ya, bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar di dalam hati juga membersihkan. Lah iku basane Jawa apa Mandarin karepmu. Kowe isomu Mandarin monggo, isomu Jawa monggo. Yang penting dalam niat sholat harus ya, saat terbersih tadi harus menyertakan 3 hal. Ya, untuk sholat wajib ya 3 hal. Yang pertama adalah niatul fi'il, ya, niat pekerjaannya. Napa usolli? Nek cara Arabe usolli. Nek cara Jawane apa? Niat ingsun sholat. Ya. Terus yang kedua fardhiyah. Harus ada kata-kata atau kata-kata atau sesuatu yang meniatkan bahwa itu adalah fardu. Ya. Jadi misalnya berarti usolli fardho. Ya. Atau niat ingsun fardu sholat misalnya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah at-ta'yin, menentukan sholat yang fardu tadi, yang wajib tadi, sholat apa? Apakah zuhur, apakah asar, maghrib, isya atau subuh. Ya. Jadi 3 ini harus ada saat terbersihkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi nek cara Arabe ya iku usolli fardhu dzuhri. Cara Jawane berarti niat ingsun salat fardu zuhur. Atau niat ingsun salat wajib zuhur. Terserah. Mandarin apa Mandarin ini? Ya, jadi bahasa itu tidak ada masalah, yang penting terbersih dalam hati. Ya, jadi bukan diucapkan. Yang diucapkan adalah takbiratul ihramnya. Maka kemudian di kitab-kitab fikih biasanya di pembahasan niat itu ditulis an-niyah ma'a takbiratul ihram. Niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya. Apa? Lebih qasdu ya. Qasdul fi'il, fardhiyah, ta'yin. Niku sing wajib ya, salat wajib. Nek salat sunnah cukup dengan qasdul fi'il, usolli kalih ta'yin tok. Ya, jadi misalnya usolli duha cukup. Usolli misalnya witir cukup.
Usoli tahajud wah jarang tapi paling kita ya gitu. Ya. Jadi bareng takbiratul ihram bareng bersamaan dengan niat. Kemudian wa qiraatul Fatihah. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah fardunya salat adalah membaca Al-Fatihah. Nah, ini wajib dibaca. Bacanya bagaimana? Bacanya dengan ya, melirihkan suara yang kita sendiri pribadi dengar. Jadi ojo terus baca Fatihah orang ana suara nih. Harus ada semacam suara angin yang keluar sedikit yang kita, kuping kita dengar. Ya. Jadi misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi ada yang kita dengar di kuping kita. Nah, itu yang paling berat itu nek sebelahmu kupingnya kurang ngono lah. Kan dia sudah merasa itu pelan, bagi kita kan itu banter kan ngono istilah itu. Tapi ini wajib. Ya. Jadi bukan terus mulut bergerak tanpa ada suara sama sekali enggak. Ada suara yang keluar tapi yang kita sendiri yang yang mendengarnya. Jadi ora perlu kowe salat mbek gebor-gebor Bismillahirrahmanirrahim, ora perlu. Penting awakmu dhewe krungu. Ya. Bil basmalah wa tasdidatul arba'asyarah. Ya, beliau menyebutkan dengan basmalah. Kenapa? Karena ada khilaf di antara ulama apakah basmalah niku masuk ke dalam Al-Fatihah atau enggak. Ya. Ada khilaf apakah Bismillahirrahmanirrahim niku masuk dalam surat Fatihah atau enggak. Ya. Tapi di mazhab kita, di mazhab Syafi'i, Bismillah niku termasuk dari Al-Fatihah. Sehingga saat sholat harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tasdidat al-arba'asyarah. Tasdidat teng Fatihah yang 14. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Ya. Jadi pokoknya 14 saya tunggu dhewe lah pola ya. Dikurangi pokoknya. Nek ngitung ini kok malah salah gitu ya. Wa ikhrajud dhad min adh-dha. Ya, kemudian juga di antara yang sering salah adalah ya, orang mengucap dhad. Ya, dhad. Kadang-kadang salah mengucap kemudian diganti dengan dha. Nah, itu beda. Makanya kemudian ini ditekankan supaya orang tidak salah. Ya. Dan nek sing misale mbocok aine ngapripun beb ya wis kae memang ra iso ya wis monggo salat nganggo ngono. Karena sing penting ku salate gitu. Sing penting nek kowe ngerti nek imammu mbocone ngalamin kowe salat dhewe saya ngono lho ya to. Nggih. Jadi orang yang baca Fatihahnya tidak fasih ya. Orang yang baca Fatihah tidak fasih, salatnya tetap dihukumi sah. Ya, salatnya tetap dihukumi sah. Nanti dibahas apakah dia pernah berusaha belajar atau enggak. Ya. Kalau dia pernah berusaha belajar ya dia tidak ada masalah. Memang keterbatasan. Kalau dia tidak pernah belajar atau tidak pernah berusaha belajar, ya, dia dianggap berdosa. Ya, tapi sholatnya tetap sah. Dan dia boleh menjadi imam yang makmumnya sama dengan dia. Ya, yang makmumnya sama dengan dia. Jadi sing berarti ya makmumnya kudu nga. Ya. Pokoknya sing lah yang lain. Dan sementara yang apa? Kalau dia menjadi imam, terus kok makmumnya dia kok lebih fasih daripada dia, sholat makmumnya ini yang bermasalah nanti. Ya, sama bermasalah. Mane sing wis ngerti ngono, ya munduro teratur lah. Ya. Ini penekanan. Kemudian walaysa fil Fatihati dha, sementara di Fatihah tidak ada huruf dha. Tsumma ruku', kemudian ruku'. Ya. Apa itu ruku'? Ruku' itu adalah al-inhina. Ya, al-inhina niku menundukkan. Ya. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Sekiranya tangannya dia kalau dijulurkan itu mencapai lutut. Jadi misalnya tangan niku mosok praktek iki. Ono jen prakteknya gitu iki ya. Wis pokoke ngono lah ya.
Kemudian rukuk. Jadi rukuk itu tangan sekiranya dilepas atau ke bawah itu sampai ke lutut. Maka kemudian kemarin kita sudah pernah bahas bahwa Nabi SAW pernah sholat dengan menggendong salah satu dari cucunya. Ayo sapa jenenge? Sik kelingan ra. Cucunya Nabi yang digendong saat Nabi sholat. Waduh. Wes salah kok wis. Sayyidah Umamah bintul As bin Rabi, putri dari Sayyidah Zainab. 50.000 ya. Ya. Jadi rukuk itu sekali lagi, misalnya tangan itu mboten nyentuh lutut, mboten masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena yang penting jadi tangan itu hanya sebagai takran. Kalau tanganmu mbok colke, lututmu kepegang. Itu rukuk. Nek cuman dingkluk toh, itu bukan rukuk. Ya, atau inkhinas niku iki kudu praktek iki. Bukan pamer deh. Ini tangan kok sampai lutut. Ini namanya rukuk, walaupun ini tidak lurus. Ya ini nasib. Ya, di tangan kok saya sampai lutut ini, sekiranya sampai lutut, ini berarti sudah rukuk, walaupun punggungnya tidak lurus. Ya, misalnya gini sampai sudah rukuk. Ya. Tapi inkhinas tidak boleh. Inkhinas itu ngeten. Ya. Tsumma rukuk, ya, kemudian rukuk. Wa yajibu ayan haniya, dan dia wajib untuk yan haniya, ya, dingklukke badan bihaitsu tanaru hatta rukbataihi. Sekiranya tangannya sampai ke lututnya. Wa yatma'innu fihi wujuban, kemudian dia harus tumakninah wajib. Ya, jadi fardunya rukuk diantaranya adalah tumakninah. Jadi rukuk harus tumakninah itu seberapa? Sekadar ngucap subhanallah. Jadi jangan ngucap subhanallah iki perang detik. Sak detik ora ana. Ya subhanallah itu lebih dari itu sudah dianggap sebagai tumakninah. Jadi aja kaya ayam. Kaya jurus kungfu apa ngono ayam mematok duit wae. Hatta taskuna a'dhahu, ya. Dan tumakninah niki wajib saat tubuhnya sudah tenang terus, benar-benar tenang. Jadi bukan saat gerak-gerak. Ya, jadi dengan rukuk tubuh tenang, ya itu baru dimulai dihitung tumakninah. Terus baru berdiri. Ya. Tsummal i'tidal, kemudian setelah itu i'tidal, ya, berdiri tegak. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan juga tumakninah, harus ada tumakninahnya. Tsumma sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Wa yatma'innu bainas sajdatain. Wa julusu bainas sajdatain, dan juga duduk di antara 2 sujud, jadi sujud, duduk, sujud lagi. Wa yatma'innu wujuban fil kul, dan di setiap 2 kali sujud niku wau, kalih lenggah di antara 2 sujud niku harus tumakninah. Wa yaf'alu baqi rakaat kadzalik. Kemudian kalau saya itu nanti dia misalnya 2 rakaat ya naik berdiri lagi, lanjutkan 4 rakaat ya berarti naik lagi. Sepanjang itu dari mulai dia takbir sampai sujud niku, nek dia 2 rakaat ya 2 rakaat, 3 rakaat 3 rakaat, 4 rakaat 4 rakaat, yang terakhir di rakaat terakhir ya. Wa tasyahudul awal wa qu'udu sunnah. Ini pembahasan beberapa yang sunnah ya. Tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tasyahud awal, duduk di tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Mangke kita insyaallah kita bahas tentang sunnah-sunnah hay'ah dan sunnah-sunnah satu lagi apaat ya. Wah malah pintar kowe kabeh. Wa tasyahudul akhir, di rakaat terakhir itu ada disebut dengan tasyahud akhir. Wal julusu fihi fardun, dan wajib duduk. Ini yang membedakan sekali lagi ya, membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir fardu wajib dan juga wajib duduk. Tasyahud awal sunnah dan duduknya itu juga sunnah. Ya, duduknya itu juga sunnah.
Duduknya bagaimana? Terserah. Yang penting dinamakan dengan duduk. Jadi jangan lenggah duduk saat sujud duduk di atas bersujud atau duduk tasyahud niku meh sila meh istilah tawarruk ya atau iftirash monggo. Yang penting ojo ngene. Ya kayak nantang lho Nah itu nantang itu. Jadi duduknya tidak ada kewajiban harus bagaimana. Tawarruk ya sunnah. Untuk tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Ya, itu sunnah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tasyahud akhir niku ada selawat kepada Nabi yang itu juga menjadi fardun. Ya, ba'da tasyahudil akhir. Setelah tasyahud yang akhir. Itu menjadi fardun, kewajiban. Wassalamu minas sholati fardun. Kemudian salam. Ya, jadi ketika ada orang sholat, ini adalah rukun sholat. Ketika ada orang sholat, dia takbir, ya, terus baca Fatihah, terus ruku, tumak ninah, i'tidal, tumak ninah, sujud, tumak ninah, duduk di atas sujud, tumak ninah, sujud lagi, tumak ninah, terus dia berdiri misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat, terus tasyahud akhir, ya, baca tasyahud akhir, baca sholawat, salam, sholatnya sudah sah. Prakteknya pripun Bib? Ya nek pas tarawih bilah. Ya. Tarawih iku rata-rata paling cuma tambahan apa? Surat setelah Fatihah iku paling. Nek rukuk idal iku banyak di masjid-masjid musala-musala iku mbuh diwaca mbuh ora iku bacaane ya. Tapi ketika memenuhi syarat rukun iki sudah dianggap sah. Ya. Tapi sah yang minimalis. Ya. Sah minimalis. Jadi engko pahalamu ya minimalis. Itu jaluk surga paling dhuwur minimalis jaluk surga paling dhuwur. KW ya. Minimalis jaluk surga Jannatul Firdaus ya Allah. Lah salatmu koyo ayam ngono. Emperan. Wa aqalluhu, lah standar minimalnya tasyahud niku adalah standar minimalnya salam. Ya, afwan. Standar minimalnya salam assalamualaikum. Jadi tasyahud akhir terus assalamualaikum. Dan yang wajib adalah salam yang pertama. Melinguke iku sunnah. Jadi tasyahud terus assalamualaikum madhep ngarep sudah sah salam. Melinguke iku sunnah. Ya. Nek melinguk sebelah kananmu gara-gara ana wong ayu, ya dosa kuwi. Ya. Wa kalau tasyahud, ya, standar minimal tasyahud adalah at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud. Salawatnya pripun? Wa qallu salawat nabi yang minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, selesai. Di tasyahud, misalnya ada orang baca tasyahud, at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad, terus dia salam, sah salatnya. Ya. Jadi misalnya salat Ibrahimiyah niku sunnah. Ya. Atau menambahi dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu juga sunnah. Ya. Makanya apa? Jangan mudah untuk nyalah ke wong kok mbok delok salate kok ekspres. Kok cepet men sing ngono ya. Iku mbok apa istilahnya bahasane mbok ukur sik ya. Mbok hitung kira-kira iki apa sudah tumak ninah, bacaan Fatihah ya keteke wis iso kabeh ya berarti sudah sah. Ya. Kecuali yang memang tidak masuk akal sama sekali. Ya, tidak masuk akal sama sekali. Jadi kuwi kaya ayam iki mau. Iku meh mbok goleke dalil saka ndiwe tetep misalipun ada mazhab atau ada ulama yang membenarkan misalnya membolehkan ya. Karena ada beberapa mazhab niku tumakninah niku mboten wajib dan sebagainya. Tapi logika kita napa pantes ngono lho. Napa pantes ya. Wong meh teko kawinan nganggo bathik kok. Salatmu ngene ya. Wayam bagi ayat ya bisunan jami'iha. Kata beliau
Seyogyanya orang niku ketika sholat juga melaksanakan segala macam sunnah sempurna seluruhnya. Nah, niku ada satu kitab khusus karangan dari Habib Sa'ad Al-Idrus, ya judulnya Khamsumi as-sunnah min sunanis sholat. 500 sunnahnya sholat. Aku kira apa loh? Jadi sholat niku sunnahnya ada sekitar 500-an. Bahkan di kisah lain satu kisah di mana Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus niku dari Hadramut beliau hijrah ke Mesir. Niku lomba kali beberapa ulama. Ya, sapa sing iso nyebutke sunnah qobliyah subuh beserta dengan 200 sunnah yang menyertainya. Ya, niku ora ana sing iso jawab kabeh kecuali Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau menyebutkan 200 sunnah di sholat sunnah subuh, bukan sholat subuh ya, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Ada 200 sunnah, jadi banyak. Ya. Tapi bukan berarti jenengan kudu sunnah-sunnah kabeh mboten, semaksimalnya. Ya, semaksimalnya disesuaikan dengan waktunya. Aja terus wis ngerti janjian mbek wong jam 1, jam J kurang 5 kowe sholat ya etek-eteke mbek sunnahe ya to. Bocone Al-Baqarah. Wah. Di semampunya ya disesuaikan dengan waktunya. Ojo mbok walik-walik nggih. Kadang-kadang ada beberapa orang ya, bukan beberapa orang. Ada orang lain itu kadang-kadang ngerasa ya, iki nek sunahe salat kan klambine resik misalnya, klambi putih. Lah iki aku bar nguli, bar iki keringetan. Wah ra enak kene aku salat iki. Wis kowe lah salate tak kodok wae. Lho malah salah. Ya, karena Allah Ta'ala sudah meringankan ya, syariat itu sudah meringankan. Syaratnya sholat ya gampang ya, fardune sholat ya gampang ya. Kok sik sampai mbok tinggalno hanya perkara ya bahasane iku apa sepele lah ya, gara-gara aku sik keringetan ra enak ya. Lah iku sing dosa, salah. Karena Allah Ta'ala ngendikan dalam Al-Qur'an innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktunya. Ojo mbok bablas lepas keluar dari waktunya, atau ojo kegasian terlalu sregep ngono subuhmu jam 3 ngono kuwi ya ora entuk. Ya. Ora entuk. Jadi jangan melebihi batas dan juga jangan sebelum batas. Ya, jangan. Jadi ada banyak. Nah, ini insyaallah nanti di sholat nanti ada istilah sunnah hay'ah, sunnah ap'ad ya, dan lain sebagainya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap semangat ngaji. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qadan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat qiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا ضرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي